Oke, baik. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama pada sore hari ini kita berjumpa lagi untuk pertemuan pertama di semester 3 ini dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Pada perkuliahan pertama ini saya sebagai koordinator bertugas untuk menyampaikan terkait dengan konsep dasar dari manajemen keperawatan itu sendiri. Baik, kita langsung masuk kepada teori. Oke. Kita bisa lihat bahwa pada slide ini ditunjukkan bahwa manajemen itu diidentikan dengan bagaimana ataupun sebuah cara untuk kita bisa mengatur kegiatan ataupun hal-hal dengan baik supaya pencapaian tujuannya itu bisa tercapai ya. Jadi diidentikan dengan hal-hal itu. Nah, pengaturan yang ada di manajemen itu dilakukan dengan tujuan untuk bisa mencapai yang pertama adalah proses itu agar bisa berjalan secara seimbang. Kemudian proses berjalan dengan lancar, kemudian prosesnya lebih efektif dan efisien, serta yang paling penting adalah semua proses dalam kegiatan institusi ataupun organisasi tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, inilah pengaturan-pengaturan atau hal yang dirujuk dari proses manajemen keperawatan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahwa terdapat 4 definisi yang saya kutip terkait dengan definisi secara umum, definisi manajemen secara umum. Kita lihat yang pertama. Menurut Gillis tahun 1989 mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian ada definisi lain dari Siagian tahun 1999 bahwa manajemen itu adalah melakukan semua kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Kemudian yang ketiga menurut Swansberg tahun 2000 bahwa manajemen itu adalah sebuah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif dan rasional untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, menurut Liang Li bahwa manajemen itu sebuah ilmu dan seni perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan dari benda dan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari keempat definisi ini, kita pasti bisa menarik sebuah benang merah ataupun inti dari definisi-definisi yang telah disampaikan oleh para ahli ini bahwa manajemen itu adalah sebuah proses di mana kita menggunakan sumber daya yang ada melalui proses-proses tertentu yang tujuannya adalah untuk pencapaian sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itulah garis inti dari sebuah proses manajemen. Oke, kita masuk ke dalam definisi manajemen keperawatan itu sendiri. Kita lihat di sini bahwa manajemen keperawatan itu secara definisi sebuah proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan bantuan terhadap para pasien ataupun keluarga serta masyarakat secara luas. Nah, definisi ini dikeluarkan oleh Gillis tahun 1989. Jadi, pekerjaan keperawatan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan pelayanan dan asuhan keperawatan itu bisa tercapai. Kemudian yang harus diperhatikan dalam kita memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien, perawat itu harus menerapkan manajemen keperawatan dalam bentuk manajemen asuhan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita dalam memberikan asuhan keperawatan itu kita bekerja melalui anggota staf keperawatan ya, jadi ada bagan ataupun strukturalnya, kemudian diatur melalui ataupun dengan sebuah ketentuan atau kebijakan yang harus dipatuhi.
tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah asuhan keperawatan yang profesional kepada pasien kita, baik itu berupa individu, pasien kita yang adalah keluarga, maupun yang berupa masyarakat luas gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah pencapaian sebuah asuhan keperawatan yang profesional dan berkualitas. Oke. Nah, dalam pelaksanaannya manajemen keperawatan itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan atau dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari manajemen keperawatan itu sendiri. Kita lihat yang pertama adalah bahwa manajemen keperawatan itu berlandaskan dengan sebuah perencanaan. Nah, sama seperti ketika kita membuat sebuah asuhan keperawatan, setelah kita mendapatkan data melalui proses pengkajian, kemudian kita tentukan masalah yang ada, kita tentukan prioritas masalahnya, kemudian sebelum kita melakukan implementasi, kita menyusun sebuah perencanaan. Nah, manajemen juga seperti itu. Jadi berangkat dari sebuah planning atau perencanaan yang sudah tersusun secara sistematis. Kemudian manajemen keperawatan itu dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Nah, jadi apa yang sudah kita rencanakan di prinsip yang pertama tadi itu seharusnya rasional dengan waktu yang telah kita tetapkan. Jadi jangan sampai perencanaannya terlalu besar sedangkan waktu untuk mencapainya terlalu singkat gitu ya. Jadi tidak ada proses rasional di situ. Maka intinya adalah kita menggunakan waktu yang efektif dengan perencanaan yang tepat. Kemudian manajemen keperawatan akan melibatkan sebuah pengambilan keputusan di situ. Nah, ini adalah prinsip dasar dari manajemen keperawatan. Prinsip yang keempat adalah manajemen keperawatan itu harus terorganisir. Nah, jadi pengorganisasiannya itu harus jelas. Sistem komandonya, kemudian struktural yang mengaturnya pun harus jelas. Siapa yang menjadi pembuat kebijakan, siapa yang melaksanakan itu harus jelas. Kemudian manajemen keperawatan itu menggunakan komunikasi yang efektif. Nah, ini karena prosesnya adalah ada proses komando. Bagaimana sebuah manajemen itu dilakukan dalam sebuah tingkatan seperti piramida ya. Jadi ada manajemen bawahan, kemudian ada manajemen menengah, kemudian ada manajemen puncak. Nah, itu bagaimana sebuah proses manajemen keperawatan itu bisa dilakukan dengan baik, itu membutuhkan sebuah teknik komunikasi yang efektif pula. Yang ketiga, manajemen keperawatan yang baik adalah manajer yang dapat memotivasi stafnya. Nah, jadi di sini peran manajer keperawatan juga sangat besar ya untuk proses manajemen keperawatan. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini prinsip. Tampilannya jadi oke. Nah, kita lihat bahwa yang pertama prinsip yang pertama itu adalah planning. Jadi planning itu adalah sebuah perencanaan ya. Bagaimana kita berangkat dari sebuah ide ataupun cita-cita yang muncul karena perhatian khusus pada situasi tertentu. Nah, jadi berangkat dari sebuah ide ataupun cita-cita, kemudian kita menyusun sebuah perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Seluruh sumber daya dipadukan dan diatur untuk dapat digunakan seefisien mungkin untuk pencapaian tujuan. Nah, itu fungsi pengorganisasiannya, fungsi pengaturannya ada di proses yang ada ataupun di prinsip yang kedua, yaitu organizing. Kemudian ada actuating. Actuating itu adalah fungsi untuk menggerakkan atau menjalankan semua sumber daya sesuai dengan perencanaan untuk pencapaian tujuan. Nah, jadi proses penggerakan atau proses implementasinya itu ada di prinsip yang ketiga, yang poin A, actuating.
Kemudian ada controlling. Nah, sambil tadi si sumber daya itu digerakkan, ada proses pengontrolan di situ ya. Jadi harus ada pengawasan dan pengendalian kegiatan agar tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi diingat. Jadi ketika ada pertanyaan terkait dengan prinsip manajemen keperawatan, kita langsung ingatnya POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke. Jadi berangkat dari sebuah perencanaan, kemudian kita menerapkan ataupun kita menentukan sumber daya apa yang kita butuhkan supaya perencanaan itu bisa kita laksanakan. Nah, itu prosesnya di organizing. Setelah itu sudah ditentukan sumber dayanya sudah tersedia, tinggal kita implementasikan, kita gerakkan atau kita jalankan. Nah, itu proses penggerakan dan menjalankannya itu ada di actuating sambil tetap diikuti dengan proses kontrol ataupun pengendalian. Nah, inilah prinsipnya. Oke. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam manajemen keperawatan itu ada lingkupnya ya. Jadi ada lingkup manajemen keperawatan. Nah, lingkup manajemen keperawatan yang pertama itu adalah untuk manajemen layanan ataupun manajemen operasional. Oke, jadi manajemen layanan atau manajemen operasional. Jadi bagaimana fungsinya? Yang pertama adalah menerapkan pengetahuan, kemudian membutuhkan sebuah keterampilan dari si pemimpin dari manajemen ini, manajerial ini, kemampuan menjalankan peran sebagai seorang pemimpin, kemudian kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini ada 3 tingkatan. Jadi ada manajemen bawah, kemudian ada manajemen menengah, kemudian ada manajemen puncak. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa beri contoh di sini, kalau kita hubungkan dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, manajemen bawah itu masuk ke dalam kriteria ketika seorang kepala ruang itu menjadi seorang manajer di ruangannya. Gitu ya. Jadi dia menjadi seorang pemimpin yang mengatur proses manajerial yang ada di bangsal yang dia kelola. Gitu ya. Misalkan ada di bangsal X misalkan. Nah, kemudian si kepala ruang ini sebagai manajer atau kepemimpin dari bangsal tersebut, dia berada di lingkup manajerial bawah. Kemudian yang menengah. Nah, di atas dari para kepala ruang ada manajer keperawatan. Nah, itu yang prosesnya adalah menengah. Jadi dia mengkoordinir para ketua ataupun kepala ruang yang ada di sebuah pelayanan di rumah sakit. Kemudian manajemen puncak. Nah, ini kaitannya sudah ke atasan. Jadi lebih tinggi dari manajerial keperawatan, mungkin arahnya lebih kepada mungkin direksi yang ada di rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi sudah lebih tinggi tingkatannya. Nah, lingkupnya yang pertama adalah terkait itu. Jadi manajemen layanan yang dikaitkan dengan operasional. Kemudian kita lihat. Oke, ini kita masuk ke dalam perencanaan tadi. Bahwa perencanaan itu kita merumuskan sebuah tujuan pelayanan kegiatannya, kemudian sistem pelayanan asuhan keperawatannya seperti apa. Setelah itu kebijakan ataupun peraturan ataupun prosedur operasional dan pembiayaan, alur masuk pasien seperti apa, kemudian pelaksanaan discharge planning. Nah, ini perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Nah, kegiatan yang ada di dalam pengorganisasian itu adalah yang pertama, pengorganisasian tugas dari para perawat, struktur organisasinya seperti apa, harus ada dilengkapi dengan deskripsi tugas yang jelas, kemudian bagaimana evaluasi tugas dari atasan, mengevaluasi dari bawahan, kemudian kerjasama tim yang baik, kemudian kemampuan untuk bisa membangun tim. Nah, itu yang ada ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam fungsi
pengorganisasian. Kemudian actuating, jadi penggunaan kekuatan, proses pemecahan masalah, pembuatan keputusan, kemudian perubahan efektif, ada proses penanganan konflik di situ. Jadi termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Nah, itu ada di proses pelaksanaan. Yang terakhir adalah pengarahan. Kegiatannya adalah bagaimana penggunaan kekuatan apabila dalam proses pengarahan itu ada kendala ataupun masalah, jadi memerlukan sebuah problem solving ya. Kemudian bagaimana membuat keputusan, perubahan efektif, penanganan konflik, dan komunikasi. Nah, itu yang ada di manajemen layanan atau operasional. Kita masuk ke dalam lingkup yang kedua. Nah, lingkup kedua ini adalah bagaimana manajemen itu difokuskan kepada manajemen asuhan keperawatan. Nah, ini ranahnya kita nih. Jadi benar-benar bagaimana seorang perawat itu mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional melalui sebuah proses manajemen. Oke. Dimulai dari proses pengkajian ya, manajemennya atau manajerialnya bagaimana? Misalkan, dalam proses pengkajian karena jumlah pasien yang ada itu jika bednya semua terisi penuh, maka jumlah pasien yang ada rasionya dengan si perawat adalah satu perawat itu memegang 4-5 pasien misalkan, dengan tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang tingkat kebutuhannya adalah parsial ataupun membutuhkan perawatan yang total, misalkan begitu. Nah, maka untuk proses pengkajian kita perlu membuat sebuah inovasi dengan memberikan kemudahan kepada perawat dengan format pengkajian yang isinya dengan dicentang, misalkan begitu. Nah, itu adalah sebuah proses manajerial di mana kita memberikan sebuah alternatif untuk proses pengkajian atau proses asuhan keperawatan itu bisa dilakukan dengan baik dan tepat ya, jadi dengan efektif dan efisien. Kemudian proses penentuan diagnosa gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan data-data tertentu, kemudian kita diarahkan untuk bisa menentukan, ternyata dari data pengkajian ini masalah yang paling prioritas yang muncul pada pasien itu adalah masalah ini, misalkan gitu ya. Jadi prosesnya harus bisa dipermudah untuk mempermudah pekerjaan dari perawat supaya kita lebih proses untuk asuhan keperawatannya bisa lebih baik, lebih maksimal. Proses intervensi, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, ini ranahnya adalah membuat manajerial untuk proses asuhan keperawatan. Nah, kita lihat bagaimana fungsi manajemen keperawatan itu bisa mendukung sebuah proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian ya, jadi bagaimana manajemen pengumpulan data. Tadi sudah saya contohkan bahwa supaya mungkin kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengkaji pasien karena konsep pengkajian kita di keperawatan kan holistik ya, tidak hanya fisik saja yang kita kaji ya, jadi bio, psiko, sosial, spiritual, dan bahkan kultural itu kita kaji semua. Nah, kalau misalkan satu pasien dengan satu perawat dengan rasio memegang 4-5 pasien, nah pasti juga membutuhkan waktu yang lama hanya untuk proses pengkajian saja ya. Jadi perlu sebuah tindakan dari manajerial untuk bisa memudahkan proses pengumpulan data. Diagnosis. Oke. Diagnosis ini saya agak miss ya. Jadi diagnosis itu penentuan masalah ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah penentuan masalah dengan merencanakan dan mengorganisasikan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah masalah, kemudian kita atur kira-kira sumber daya yang mendukung apa untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Perencanaan termasuk di dalamnya untuk proses pengorganisasian dan ketenagaan. Jadi jangan sampai perencanaan yang kita buat akhirnya itu tidak sesuai dengan
ketenagaan yang sudah ataupun yang ada di lingkup kita. Implementasi fungsinya juga kepada ketenagaan dan proses pengarahan, kemudian proses evaluasi arahnya kepada proses pengawasan ya. Jadi kesesuaian antara perencanaan yang ada dengan hasil dari implementasi kita. Oke, ini kita lihat perbandingannya. Jadi tadi di awal kan sudah dipaparkan bahwa ada dua jenis layanan, manajemen layanan versus manajemen asuhan keperawatan. Jadi kalau manajemen layanan dilaksanakan secara struktural oleh manajer keperawatan. Tadi ya saya berikan contoh bahwa manajemen manajerial bawah itu tingkatannya seperti kepala ruangan, kemudian yang menengah ada manajer keperawatan, kalau yang puncak itu statusnya sudah lebih kepada manajerial dari direksi ya. Kemudian pengaturan anggota staf keperawatan ini diatur oleh manajer keperawatan, baik itu yang tingkat bawahan maupun menengah. Jadi kalau misalkan yang tingkat bawahan, bagaimana seorang kepala ruang itu bisa mengatur shift dari anggota perawat pelaksananya gitu ya. Jadi membuat jadwal-jadwal. Kemudian pengaturan sumber daya lain untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu yang ranah dari manajemen layanan. Kalau manajemen asuhan keperawatan, nah ranahnya dia difokuskan untuk bisa manajerial itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dari pasien. Nah, pemfokusan kita adalah kepada pasien. Itu bedanya ya. Jadi manajemen layanan dengan manajemen asuhan keperawatan. Oke. Terdapat beberapa filosofi dari manajemen keperawatan. Yang pertama itu bahwa prinsipnya mengerjakan hari ini itu lebih baik dari hari esok. Nah, seharusnya kita tidak menunda-nunda pekerjaannya. Jadi apa yang bisa dikerjakan hari ini, dikerjakan hari ini. Jadi jangan ditunda. Manajer keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Nah, jadi ini tulang punggungnya ya. Jadi fungsi utamanya di situ. Kemudian peningkatan mutu kinerja perawat. Nah, ini pendidikan berkelanjutan juga penting seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti ya. Jadi ada proses pendidikan berlanjut di situ, baik itu pendidikan formal maupun yang informal. Proses pemerataan individual menunjang pasien untuk mencapai kesehatan optimal. Kemudian tim keperawatan bertanggung jawab dan bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang diberikan. Nah, prosesnya. Kemudian filosofi untuk kita menghargai hak dan kewajiban pasien untuk bisa mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Nah, ini adalah filosofinya, dasarnya. Oke, kita lihat yang terakhir ini bahwa di dalam manajemen itu, dalam kita bekerja, kita menggunakan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah divisi dari pekerjaan itu, kemudian bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, ada proses disiplin di situ, kemudian unity of command, kesatuan dari satu komando, kemudian satu pengawasan, satu arah, kemudian ada keadilan dan proses inisiatif. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kerja yang dibutuhkan supaya proses manajerial itu bisa berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir, kita lihat di sini ada komponen. Nah, dalam manajemen keperawatan terdapat komponen input. Nah, ini kita sebut dengan konsep 6M. Ya, jadi nanti ketika ditanyakan 6M, semuanya tahu bahwa M yang pertama itu adalah man. Man itu berkaitan dengan manusianya atau orangnya atau sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah komponen money, keuangan. Yang ketiga adalah komponen material. Yang keempat komponen metode. Metode ini arahnya kepada SOP ataupun SAK yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mesin yang mempercepat atau membantu pekerjaan kita lebih efektif dari segi waktu. Kemudian market ataupun pemasaran. Nah, ini adalah komponen-komponen.
Untuk nanti kita bisa membahas ini dengan lengkap, nanti akan ada satu pertemuan khusus terkait dengan komponen manajemen keperawatan. Oke, ini saya rasa sudah slide terakhir. Selanjutnya adalah terima kasih. Baik, selanjutnya nanti jika setelah melihat video ini Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan materi, bisa ditanyakan langsung pada kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya melalui kolom komentar yang ada. Terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan pertama sore hari ini. Semoga nanti perkuliahan selanjutnya kita diberikan kelancaran dan semoga apapun yang sudah dipelajari pada sore hari ini itu menjadi hal yang bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih, selamat sore.